Perkenalkan, nama saya Lutfi Eka Pratiwi dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya menjalankan program KKN Genap Mandiri 2020 Universitas Muhammadiyah Gresik dengan tema pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan new normal. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menerapkan ilmu psikologi atau lebih tepatnya strategi dan teknik psikologi untuk menghadapi era new normal. Manusia dikenal sebagai makhluk yang paling adaptif, sehingga wajar jika di masa pandemi ini kita diminta untuk beradaptasi dengan istilah new normal. Kita menjalani kehidupan seperti biasa tetapi dengan protokol kesehatan yang berbeda dari biasanya, seperti harus memakai masker, lebih menjaga jarak dan tidak berkerumun. Saat pandemi seperti sekarang ini, yang hanya bisa mengamankan kita adalah imun kita sendiri. Jika daya tahan tubuh kita bagus, kita akan lebih terjaga. Saat kita cemas atau stres yang berlebih dapat menurunkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita harus lebih menjaga tubuh kita dari stres yang intens dibandingkan dengan sebelum pandemi ini terjadi. Ada 3 teknik psikologi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi era new normal. Yang pertama ada teknik classical conditioning dari Ivan Pavlov. Alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu apa sih classical conditioning itu. Classical conditioning yaitu suatu bentuk belajar atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Kita beralih ke teknik classical conditioning. Yang pertama, mengingat kembali pengalaman paling menenangkan atau kapan terakhir kali merasa sangat tenang. Kedua, menentukan anchor atau pemicu dengan gesture kecil seperti mengusap jari atau mempertemukan ibu jari dengan telunjuk, mengepalkan tangan, dan lain-lain. 3, ingat pengalaman menenangkan, kemudian diikuti dengan gesture yang telah ditentukan. Keempat, ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian panggil memorinya dan hadirkan pengalaman tersebut dengan menutup mata dan nikmati sensasi tenang dan damai tersebut. 5, rasakan tenang dan damai yang sangat intens. Selanjutnya, dalam posisi tersebut, munculkan gesture hingga dirasa cukup dan sudah terekam dalam memori. Dan yang keenam, silakan pelan-pelan keluar dari kondisi rileks tersebut dengan membuka mata pelan-pelan. Strategi atau teknik yang kedua yaitu, kita harus memiliki habits atau kebiasaan yang lebih adaptif dalam new normal ini. Dalam pandemi ini, habits yang biasa kita anggap baik-baik saja seperti menyentuh mulut, hidung, dan mata harus kita hindari, karena virus corona dapat menular lebih cepat melalui 3 saluran tersebut. Cara kerja habits dalam buku The Power of Habits oleh Charles Duhigg dikatakan bahwa habits bekerja dalam bentuk rangkaian proses, yaitu perilaku, pemicu, dan konsekuensi. Contohnya perilaku menggosok mata. Biasanya jika kita menggosok mata karena mata kita gatal. Jadi pemicunya adalah mata gatal, perilakunya menggosok mata, dan konsekuensinya adalah rasa nyaman. Cara mengubah habits tersebut adalah dengan mencari perilaku pengganti menggosok mata. Misalnya dengan memejamkan mata erat, sehingga dalam rangkaian prosesnya menjadi mata gatal memejamkan mata dan mata nyaman kembali. Strategi atau teknik yang ketiga, yaitu kita harus lebih bisa menerima kenyataan. Dalam pandemi ini kita tidak bisa mengendalikan virus corona. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita agar tidak mudah terinfeksi virus corona. Sehingga kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan teknik cognitive reframing atau pemaknaan ulang dari sebuah kejadian. Contoh, selama pandemi kita hanya di rumah saja. Cara pemaknaan ulangnya, kita bertanya pada diri sendiri apa makna positif di balik itu. Hal tersebut merupakan cognitive reframing dan bisa membuat lebih lega dan lebih menerima kenyataan bahwa tidak banyak yang dirugikan atau merasa beruntung karena lebih memiliki banyak waktu untuk diri sendiri. Dalam hal ini kita mencari jawabannya dari dalam diri, memaknai ulang sebuah pengalaman yang mungkin awalnya negatif ternyata bisa memberikan hal yang positif, dan itu bisa membuat kita lebih bisa menerima realita. Cukup sekian materi psikoedukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.